Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi akan menjelaskan mengenai pengolahan data potensi wilayah yang telah saya lakukan di Desa Sukabatang. Terdapat 3 instrumen yang saya gunakan, yaitu yang pertama penelusuran sejarah desa, yang kedua itu kalender musim, dan yang ketiga itu adalah diagram Venn atau hubungan kelembagaan. Berikut merupakan pengolahan data yang telah saya lakukan. Baik, masuk untuk yang pertama itu adalah penelusuran sejarah desa. Jadi yang kejadian pertama itu pada zaman Belanda, Desa Sukabatang itu sudah ada, namun belum definitif. Dan pada tahun 1970-an Desa Sukabatang itu baru definitif. Kemudian pada tahun 1970-an juga terdapat penanaman tanaman padi darat, kopi, dan kayu manis. Lalu pada tahun 1980-an terdapat tanaman karet. Dan pada tahun 1982 itu pembangunan jembatan desa dari pemerintah daerah. Lalu pada tahun 1990 pembuatan sumur umum, dan 1990 juga pengaspalan jalan. Kemudian 1995 bantuan tanaman rambutan dari pemerintah daerah. Lalu tahun 2010 bantuan traktor sebanyak 5 buah. Tahun 2018 itu terdapat bantuan ternak sapi lebih kurang 30 ekor. Tahun 2020 ada kerjasama Kementerian Konservasi dengan Balai Besar TNKS. Dan tahun 2022 adalah bantuan ternak kambing dan bibit tanaman karet oleh Balai Besar TNKS kepada kelompok tani Beli Lestari. Kemudian masuk ke bagian yang kedua, itu adalah kalender musim. Dari data yang saya dapatkan di lapangan itu terdapat beberapa musim, diantaranya itu adalah musim hujan yang terjadi pada bulan September sampai dengan bulan Desember, lalu musim kemarau pada bulan April sampai dengan bulan Agustus, kemudian musim pancaroba pada bulan Januari sampai bulan Maret, kemudian musim panen kopi pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei, kemudian musim buah-buahan pada bulan September dan Oktober. Lalu musim karet ini diambil sepanjang tahun, namun pada beberapa bulan seperti ketika musim penghujan itu mengalami penurunan produksi. Lalu ada juga musim petai dan jengkol pada bulan Agustus dan September. Lalu sawah ini di Desa Sukabatang itu mereka tidak menanam padi secara serentak, namun masing-masing. Jadi dalam setahun itu mereka menanam padi itu bisa sampai 3 kali dalam setahun. Lalu pada bulan November itu terdapat sering terjadi penyakit seperti demam. Kemudian masuk ke diagram yang instrumen yang ketiga, yaitu diagram kelembagaan. Di sini terdapat beberapa lembaga desa, yaitu diantaranya adalah pemerintah desa, kemudian ada BPD, dan PKK, dan kemudian ada penyuluh kehutanan dan kelompok tani Beli Lestari. Nah, dari beberapa lembaga desa ini hanya terdapat beberapa lembaga yang tidak berjalan dan kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.